Ya, laporkan itu adalah peristiwa mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah gitu. Jadi saya tidak melaporkan nama, kemudian ada tindak lanjut penyelidikan dari Polri dan muncul nama-nama itu. Jadi sekali lagi yang saya laporkan adalah peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Dendam Mukidi mau penjarakan 12 orang aktivis yang anti terhadap ijazah palsu. Ya, cuma Mukidinya gak ngaku kan begitu. Tetapi nama 12 aktivis ini sudah menyebar ke publik dan sudah banyak dikemukakan oleh para termo-termonya. Ya, misalnya ada Farhad Abbas, ya, menuding ke Dr. Tifa, ente yang mau akan menjadi tersangka. Ya, kemudian ada lagi termo yang lain menuding kepada Roy Suryo, kamu akan jadi tersangka. Ya, kemudian yang lain lagi menuding kepada Rismon, bahkan mantan ketua KPK pun ya kena tudingan dan akhirnya juga mau melakukan perlawanan. Tetapi Jokowi bantah, ya, polisi kan 12 orang ya soal isu ijazah palsu. Ya, inilah memang kelakuan Jokowi kan begitu. Ya, dia bantah ke publik, tetapi dia bisa perintahkan ke orang dalam. Dan itu kan memang tidak terekspos perintahnya ke orang dalam ini, ya kan? Mungkin dia perintahnya kepada atasannya para penyidik, bukan kepada penyidiknya langsung. Kalau penyidik ditanya ya nggak jelas, nggak ada itu, ya kan? Tetapi bagaimana penasihat Kapolri juga menyebut itu adalah sebagai calon-calon tersangka, jelas bahwa pasti ada nama-nama yang disebut dan mungkin nyebutnya adalah kriterianya, pokoknya orang-orang yang menarasikan ijazah palsu masukin semua. Mungkin begitu, nggak pernah nyebut nama. Orang di bawahnya pasti juga akan menafsirkan sendiri-sendiri. Tetapi kalau pernyataannya Jokowi, ya, kalau Jokowi ditanya, ya nggak pernah, gitu loh. Cuma dia melaporkan pencemaran nama baik, itu. Nih, Jokowi merespon kasus tuduhan ijazah palsu yang kini menyeret sejumlah nama, termasuk aktivis dan tokoh publik. Jokowi menyebut nama-nama yang terlapor itu muncul dari penyelidikan Polri. Ya iyalah, ya, yang akan membuat tersangka seseorang itu dari penyelidikan Polri. Tetapi dari mana penyelidikan Polri itu menyebut nama-nama? Biasanya ada 3 kriterianya. Ya, kriteria polisi untuk menaikkan, membatalkan dan lain sebagainya ada 3. Pertama, ya, ada perintah dari yang lebih tinggi dan itu tidak harus dijalankan. Yang kedua, perintah dari duit, kalau duitnya banyak, ya, itu masalah bisa jalan atau sesuai pokoknya dari order itu. Yang ketiga itu viral, ya. Kalau sebuah kasus viral, biasanya polisi nggak berkutik karena itu mewakili kekuatan rakyat, kan begitu. Tetapi kalau perintah tidak ada duitnya, ya, maka perintah itu satu-satunya adalah karena orang yang berada di kekuasaan yang lebih tinggi. Ya, kita tahulah ya kan, Jokowi di mata polisi sudah nggak jadi apa-apa saja. Perwira-perwira menengah itu pada datang ke rumahnya Jokowi. Apalagi Kapolrinya juga cium tangan sama Jokowi. Lah terus gimana? Nggak percaya? Ya inilah ya. Tetapi ya nggak apa-apa. Bagus saja. Kalau Jokowi sampai memperkarakan itu, kemudian penyakitnya malah meningkat karena tekanan publik lebih kencang lagi, ya, menghantam pada Jokowi. Nah, mungkin mati duluan gimana? Ya nggak apa-apa juga kan. Namanya orang hidup, orang mati kan takdir, ya kan? Setelah itu misalnya dikeprui di alam kubur gimana? Ya nggak apa-apa juga, karena memang banyak dosanya, ya.
membuat kerusakan dan lain sebagainya, ya. Dan yang memang agak ngeri itu adalah ketika Jokowi misalnya sampai akhirnya 12 tokoh atau aktivis ini sampai ke tingkat menjadi tersangka, apalagi ditahan, saya kira situasinya akan geger. Kenapa begitu, pemirsa? Ya karena reaksi dari publik itu. Bagaimana mungkin ya dia mentersangkakan orang, ya dianggap mencemarkan nama baik, ijazah aslinya tidak pernah dimunculkan. Itu sama dengan orang yang bawa uang palsu, belanja, dituding dengan ijazah palsu, ya dia tidak pengen bisa menunjukkan itu. Ya tetap palsu kalau selama tidak ada klaim yang bisa menunjukkan dan terverifikasi bahwa itu adalah ijazah asli, ya pasti akan dianggap palsu semua. Dan inilah yang merepotkan. Ya, kalau perilaku Jokowi kan sudah kelihatan. Kalau dia punya yang asli, misalnya STNK, SIM, BPKB, diminta, ada BPKB-nya Pak? Ada ini. SIM-nya ada Pak? Ada ini. Itu tentang motor, dia langsung itu. Tapi begitu ditanya masalah ijazah, dia katakan, saya akan lawan, gitu. Ya, tetapi namanya Jokowi, sama seperti kemarin ketika nyebut ada tokoh besar yang mendanai, yang mendanai tentang isu ijazah palsu ini, begitu direaksi ngelempar dia. Nah ini kita tidak tahu ya. Tapi yang jelas itu Jokowi menegaskan laporan ke kepolisian Polda bukan untuk melaporkan individu tertentu, melainkan untuk peristiwa pencemaran nama baik dan fitnah. Nah yang mencemarkan nama baik dan fitnah itu siapa? Kan orang tertentu. Ya 12 orang itulah, ya itu dia pengen itu ditangani. Kan ada pasalnya kalau terbukti bahwa 12 orang ini mencemarkan nama baik. Tetapi untuk bisa membuktikan itu harus ditunjukkan ijazah asli dulu. Dan orang-orang itu siap dipenjara kalau memang ijazahnya asli. Lah kalau memang tidak asli, mana mungkin mereka disebut mencemarkan nama baik. Karena kenyataannya namanya memang kotor, tercemar karena ijazah palsu itu. Ya, tidak tahulah. Mungkin persoalan ijazah palsu ini terus beredar sampai mungkin mati, bisa jadi terus akan baru akan selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.